wanita itu mengatakan, "Aku loh mas, satu bus dengan bus yang mas tumpangi. Aku duduk di pojokan belakang." Loh, dek, kok aku ndak ngelihat kamu yo sepanjang perjalanan? Padahal kan kita sudah 2 kali berhenti. Iyo, mas memang ndak bisa ngelihat aku. Loh, sekarang aku bisa ngelihat kamu. Iya mas, di sini, di tempat aku mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Mohon maaf, beberapa hari ini saya telat untuk update cerita-cerita misteri karena ada kesibukan yang tidak dapat saya tinggalkan. Untuk kisah kali ini datang dari salah satu sahabat yang tinggal di Jambi, salah satu sahabat yang datang ke studio sebuah kisah misteri untuk membawa saya ke suatu tempat yang ada di Jambi, ke rumah seorang pelaku pesugihan, yang mana seorang pelaku pesugihan ini dikenal di tempat tinggalnya dengan sebutan nama Mbah Kliwon. Kisah Mbah Kliwon akan saya bawakan spesial untuk sahabat-sahabat semua, karena kisah ini saya dapat langsung dari penuturan Mbah Kliwon sendiri, yang alhamdulillah kemarin sudah dapat saya temui. Saya gali informasi cerita ritual pesugihan apa yang Mbah Kliwon lakukan. Mbah Kliwon kaya raya, namun di masa tuanya tidak ada satu orang pun yang mau dekat dengan Mbah Kliwon karena anak-anak dari Mbah Kliwon semuanya sudah meninggal dunia, ditumbalkan oleh Mbah Kliwon sendiri. Jadi, menarik sekali kisah ini saya bagikan untuk sahabat. Pertama kali, kisah pesugihan yang ada di Jambi. Jadi, bagaimana selengkapnya kisah ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Kliwon? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Beberapa hari sebelum malam tahun baru, ada salah seorang sahabat yang tinggal di Jambi. Beliau tidak mau di-spill namanya, beliau tidak mau dimasukkan ke dalam video pencarian atau perjalanan saya menuju ke tempat Mbah Kliwon, dan Mbah Kliwon pun di sini ketika melakukan pembicaraan, ngobrol sama saya, beliau juga tidak mau untuk divideokan. Boleh nak direkam, tapi jangan nanti untuk kamu sebarin karena ini aib untuk Mbah sendiri. Tujuan Mbah ingin membagikan cerita ini sama warga-warga kampung, sama orang-orang yang mau tahu, biar semua orang yang masih menganggap jalan pesugihan menjadi solusi dalam keadaan terjepit itu salah. Memang iya, Mbah Kliwon katakan di masa susah hidup Mbah Kliwon puluhan tahun yang silam, ritual pesugihan menjadi pilihan dari Mbah Kliwon ini untuk mengembangkan usahanya, untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda dari jalan pesugihan tersebut. Walaupun beliau di sini dalam keadaan sadar, masih ingat betul perjanjian itu diikat dengan tumbal. Anak-anak Mbah Kliwon lah, orang-orang terdekat, orang-orang tersayang Mbah Kliwon lah yang akan ditumbalkan menjadi pengganti harta kekayaan yang beliau dapatkan.
Kejadian ini terjadi di Jambi, sahabat-sahabat. Namun, ritual pesugihan yang diambil Mbah Kliwon ini memang berasal dari Gunung Kawi. Tapi jangan sensitif dulu ya, sahabat-sahabat yang tinggal di sekitaran lereng Gunung Kawi. Karena cerita dari Mbah Kliwon ini tidak merujuk ke satu ritual pesugihan yang ada di Gunung Kawi saja, tidak. Mbah Kliwon juga tidak membenarkan kalau di Gunung Kawi itu tempat sakral, tepatnya di Gunung Kawi itu tempat pemujaan atau tempat orang mencari ritual pesugihan. Tidak 100% dibenarkan oleh Mbah Kliwon. Tapi memang banyak Mbah Kliwon bilang, orang-orang yang datang ke sana dengan hajat untuk mencari kejayaan, kegayaan. Memang banyak, tapi tidak semuanya terkabulkan. Nah, ini menarik. Mulailah saya memulai pembicaraan dengan Mbah Kliwon. Saya gambarkan di sini. Mbah Kliwon yang duduk di hadapan saya, sama-sama kami duduk sama rata, berdiri sama tinggi, walaupun usia beliau sudah jauh sekali selisih sama saya. Usianya kurang lebih hampir menginjak 74 tahun, seingat Mbah Kliwon. Yang mana rumah besar yang ditempati Mbah Kliwon itu isinya sudah tidak ada lagi. Rumah beton berlantaikan keramik, plafonnya bagus, itu sudah usang karena sudah tidak ada yang mengurusnya lagi. Tenaga aku udah tidak kuat lagi, nak, buat mersihin plafon rumah, buat ngepelin. Aku di sini tinggal sendirian. Maaf, amit-amit, bukan saya ingin menjelek-jelekan, bukan ingin memburukkan kondisi Mbah Kliwon, enggak. Amit-amit, mohon maaf. Gelas kopi yang disajikan Mbah Kliwon untuk saya minum, mohon maaf sekali lagi, itu sudah berlumut bau amis. Berarti di sini bisa kita tandai gelas itu tidak dicuci dengan bersih. Jadi ya, kopi sudah disajikan, mau tidak mau saya hirup, walaupun dengan ya rasa yang agak bertolak belakang lah dengan batin saya. Masa iyo gelas kopi sampai kayak gini, tapi saya maklum orang tua yang nyajiin, dia tinggal sendirian. Nah, pertanyaan saya di sini mulai untuk mengetahui dulu, kenapa kok Mbah Kliwon ini tinggal sendirian di rumah yang besar yang notabene beliau ini mantan orang kaya. Kemana istri anak-anaknya si Mbah Kliwon? Saya bertanya sama Mbah Kliwon sambil meneteskan air mata. Beliau mulai menceritakan, aku punya anak 5. 3 laki-laki, 2 perempuan. Istriku 2. Aku 2 kali menikah. Namun di istriku yang kedua, itu sama sekali tidak dikaruniai anak. Tapi anak sambungku ada 3. Jadi total yang tinggal di rumah ini, semasa aku jaya dulu, masih ngelola kebun ratusan hektar, Mbah Kliwon bilang. Itu yang tinggal di sini, total anakku ada 8 dengan 2 istri. Bingung yo, dia bilang. Sekarang kemana? 2 istriku sama anak-anakku 8. Ya mungkin wajar kalau aku bilang sama sampean, kalau 2 orang istriku sudah mangkat terlebih dahulu. Tapi sampean percaya ndak? Kalau aku bilang 8 orang anakku, 5 orang anak kandung, 3 orang anak sambungku, semuanya meninggal dunia untuk menggantikan kebun sawit ratusan hektar dan menggantikan rumah yang besar ini. Sampean percaya ndak? Saya di sini mau menjawab percaya, tapi batin saya di sini menyangka, mana mungkin lah, saya bilang. Sampai 8 orang anak yang ditumbalkan oleh Mbah Kliwon, karena sebelumnya saya tahu beliau ini pelaku ritual pesugihan di Gunung Kawi. Mulai di sini, ya, saya yang duduk sama rata, berdiri sama tinggi dengan si Mbah Kliwon ini, mulai di batin saya ini ada perdebatan. Ini orang betul ndak? Ya, orang yang maaf sekali lagi, orang yang sudah tersesat di dalam lingkar pesugihan, atau orang ini memang paham tentang kebatinan dan sengaja mengolah ilmu kebatinan untuk kepuasan batinnya, untuk kepuasan duniawinya, dengan sengaja menumbalkan anak-anaknya. Karena di situ pandangan saya berbeda. Orang yang terjerat, terjerumus, terjebak dalam lingkar pesugihan, yang tidak tahu jalan itu akan menumbalkan anak-anaknya, pasti menyesal ketika salah satu saja
anaknya diambil untuk menggantikan harta kekayaan. Tapi dari raut wajah Mbah Kliwon yang mengatakan, kamu percaya enggak? Dari 8 orang anak yang tinggal di rumah ini semuanya ditumbalkan. Seakan-akan Mbah Kliwon di sini ya tidak terlalu memikirkan lah, dan Mbah Kliwon pun di sini nggak ada penyesalan lah atas kematian anak-anak yang ditumbalkannya. Menarik sekali cerita saya pada sore hari itu dengan Mbah Kliwon. Mungkin sedikit saya akan spill perjalanan saya menuju ke tempat Mbah Kliwon. Halo sahabat-sahabat, sekarang saya masih di sekitaran Provinsi Jambi. Kami sedang mencari rumah seseorang yang mengaku menggunakan pesugihan dengan menumbalkan anak-anaknya. Informasi ini A1 kita dapat dari narasumber. Kebetulan narasumbernya juga ada di sini, tapi dia tidak mau ya dimasukin ke video. Dia yang akan nunjukin kita rumah orang yang menggunakan pesugihan. Mbah Kliwon menceritakan kepada saya, ya saya bukan asli warga Jambi. Nah, tapi kalau sekarang sudah asli orang Jambi karena udah puluhan tahun saya tinggal di sini. Awal Mbah Kliwon menginjakkan kakinya di Provinsi Jambi. Ini Mbah Kliwon ini termasuk warga-warga yang tinggal di Jawa, yang termasuk dalam program transmigrasi yang dibuka oleh almarhum Bapak Presiden Soeharto, yang mana Mbah Kliwon ketika dikirim menjadi warga transmigrasi, menginjakkan kakinya di Provinsi Jambi dari Jawa sana, beliau berpikir, ikut transmigrasi, berkebun. Sedangkan di Jawa, tempat tinggal Mbah Kliwon, tanahnya sama sekali tidak dapat diolah, paceklik dan susahlah untuk bertani. Pemikiran dari Mbah Kliwon dan kawan-kawan transmigrasi pada masa itu, tiba di Jambi, mereka tinggal bercocok tanam. Namun, ekspektasi itu pecah ketika beliau sudah menginjakkan kaki di tanah Jambi. Mereka hanya disediakan ya seperti posko-posko lah, posko penampungan sementara, diberikan fasilitas untuk babat alas, mesin tebang, parang, cangkul, dan pihak pemerintah mengatakan, silahkan babat alas ini untuk kalian jadikan lahan perkebunan kalian. Yang mana dalam progres atau pemerintahannya dalam transmigrasi ini, mereka ini diberikan modal biaya sandang pangan pakan sementara menjelang sebelum perkebunan mereka ini bisa digarap. Dan progres di Jambi pada masa-masa transmigrasi ini langsung merujuk untuk perkebunan sawit. Setibanya di sini, Mbah Kliwon yang masih muda, ya, beliau sempat ngeluh, wah kalau kayak gini mendingan aku di kampung, dia bilang. Yang mana Mbah Kliwon sama sekali belum punya pengalaman untuk babat alas, dan syukurnya Mbah Kliwon bilang, ya, di kelompok transmigrasi Mbah Kliwon ini banyak yang udah sepuh, udah banyak pengalamannya. Mereka pun tidak kesulitan untuk membabat alas. Singkat cerita, babat alas selesai digarap oleh Mbah Kliwon. Dari hasil penjualan kayu babat alas saja, mereka di sini sudah mendapatkan hasil yang sangat luar biasa sekali. Terkenal Sumatera ini pemasok kayu log atau kayu logging, kayu yang ukurannya besar-besar dari berbagai jenis, meranti, medang, ya, semuanya kayu-kayu level yang untuk diekspor itu berasal dari tanah Sumatera, tepatnya Jambi. Dari hasil penjualan kayu-kayu babat alas, mereka sudah dapat mendirikan rumah-rumah sementara. Itulah awal cerita Mbah Kliwon bertransmigrasi di negeri Jambi. Warga transmigrasi yang tinggal di satu pemukiman dengan Mbah Kliwon ini lumayan padat, ya, lumayan ramai. Nah, sekarang kan taraf kehidupan mereka sekarang sudah jauh berbeda sekali ketika mereka ini berada di kampung halaman masing-masing, tepatnya di Pulau Jawa. Di sini mulai yang namanya hidup bersosial masyarakat. Ada yang namanya saling mengintimidasi dengan duit. Siapa yang punya duit, itulah orang yang berjaya.
orang yang disegani. Pada saat itu Mbah Kliwon ini masih bujangan. Mbah Kliwon di sini darah mudanya tuh masih bergemuruh. Setiap hasil pertanian yang didapat oleh Mbah Kliwon ini dihabiskannya di meja judi dengan satu harapan. Uang 1 juta yang kubawa ke meja judi, harapanku sendak-ndaknya 3-4 juta nanti kubawa pulang. Itu harapan dari si Mbah Kliwon ketika di meja judi. Tapi yang namanya judi tidak ada yang menguntungkan. 1 juta dibawa, 1 juta habis. 2 juta dibawa, 2 juta habis. 3 juta dibawa, 3 juta habis. Kehidupan Mbah Kliwon pada saat bujangan mulai hancur dan mulai terlilit dengan sistem pinjam uang dengan rentenir. Rentenir ini juga kita ndak munafik ya. Di mana tempat pastilah ada cikal bakal rentenir ketika ada meja judi. Rentenir ini tidak akan jauh dari meja judi tersebut. Itu yang namanya hukum alam. Mbah Kliwon terlilit hutang rentenir. Yang tadinya Mbah Kliwon dikenal sebagai pemuda yang rajin bekerja. Kerja ndak milih-milih, asal digaji. Mbah Kliwon ndak milih mau bekerja apapun. Tapi ketika sudah terlilit hutang, Mbah Kliwon sekarang sudah dipandang sebelah mata. Mulai banyak orang yang menghina Mbah Kliwon. Banyak orang yang sudah merendahkan Mbah Kliwon. Kamu gak usah lagi datang ke sini main judi, Won. Hutangmu tuh bayar dulu. Nanti kita lagi asik-asik main judi di sini, tiba-tiba nanti rentenir datang, Won. Mendingan kamu bayar hutang kamu dulu. Baru kamu bisa main di sini lagi. Yang mengatakan itu adalah Mbah Bowo. Tepatnya sekarang almarhum Mbah Bowo. Yang mana Mbah Bowo ini adalah CS kental, sohib baik dari si Mbah Kliwon. Nah, Mbah Bowo ini berasal dari salah satu desa yang tidak jauh dari puncak Gunung Kawi. Mbah Bowo ini memiliki peranan besar juga dalam ritual pesugihan yang dilakukan oleh si Mbah Kliwon. Bukan Mbah Bowo ini sebagai juru kunci, tapi gara-gara ucapan yang sering menjadi lelucon, menjadi guyonan Mbah Bowo untuk ngeledek si Mbah Kliwon inilah yang membuat tekad dari si Mbah Kliwon bulat untuk melakukan ritual pesugihan. Nah, singkat cerita, hutang-hutang dari rentenir ini tidak mampu dibayar oleh si Mbah Kliwon. Mbah Kliwon bekerja susah payah. Mbah Kliwon akhirnya ngalong. Ngalong dalam arti kata siang tidak berani keluar, malam baru Mbah Kliwon ini mencari pekerjaan. Karena di lahan transmigrasi mereka semuanya tidak pure menanam sawit. Di masa dulu mereka masih menggunakan sistem tumpang sari, yang mana sebagian blok-blok atau pembatas lah antara satu lahan dengan petak lahan yang lain ini dibatasi dengan perkebunan kacang, perkebunan sayur-sayuran. Di malam hari, warga-warga setempat membutuhkan tenaga pemuda-pemuda yang ada di sana untuk memanen sayur. Biasanya si Mbah Kliwon katakan mulai dari jam 7, jam 8 malam sayur-sayur itu dipanen karena mobil dari kota Jambi, mobil engkel atau mobil truk pengangkut sayur ini akan tiba di jam 11, jam 12 malam. Setelah mobil sampai, sayur-sayuran itu harus semuanya sudah bersih. Dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan, harus sudah siap dinaikkan ke mobil untuk dijual di pasar ketika pagi hari. Di jam ngalong inilah yang dimanfaatkan Mbah Kliwon untuk mencari rezeki sebagai pekerja pemanen sayur-sayuran. Tapi apa yang dilakukan Mbah Kliwon sekarang, pekerjaan yang beliau lakukan sebagai pemanen sayur-sayuran di malam hari, ini tidak lama beliau kerjakan karena sawit-sawit yang sudah ditanam oleh keluarga Mbah Kliwon, sudah dipupuk oleh ibu bapaknya, sekarang sudah mulai membuahkan hasil. Kalau di dalam sistem persawitan itu ada yang namanya buah pasir.
buah pertama itu memang belum sepenuhnya dapat dipanen. Tapi setelah buah pasir gugur, buah asli dari kelapa sawit itu sudah layak untuk dijual. Dan harganya ini sudah sangat menggiurkan sekali. Tetapi harapan itu, hasil yang sudah ditanam oleh keluarga dari si Mbah Kliwon ini tidak dapat mereka nikmati di buah pertama. Karena apa? Ulah dari si Mbah Kliwon. Hutang-hutang dari rentenir ini tidak dapat dilunasi oleh si Mbah Kliwon. Rentenir di sini mengambil jalan lain. Buah kelapa sawit yang seharusnya dipanen oleh keluarga Mbah Kliwon ini dipanen oleh rentenir tersebut untuk menutupi hutang-hutang Mbah Kliwon yang nominalnya tidak tahu berapa setiap minggu, setiap bulan. Hutang dengan rentenir ini selalu berkembang, selalu berbunga, dan bunganya semakin hari semakin besar. Terlihat Mbah Kliwon sangat sedih sekali melihat harapan kedua orang tuanya, buah pasir tidak dapat dijual, buah asli dari kelapa sawit dipanen oleh rentenir. Tanpa Mbah Kliwon dapat berbuat banyak, karena memang ini semua adalah pure kesalahan dari Mbah Kliwon, berani bermain api dengan lintah darat. Singkat cerita, Mbah Kliwon mengatakan di sini, satu sesi musim panen sudah terlewatkan, karena musim panen buah kelapa sawit untuk awal, Mbah Kliwon bilang, bukan kayak zaman sekarang. Sawit bisa pure dipanen 2 minggu sekali. Kalau zaman dulu pupuk ini masih susah dapat yang bagus. Apalagi lahan transmigrasi. Ini tidak sepenuhnya disupport pupuk yang baik oleh pemerintah, tidak. Jadi masa panennya itu bisa dikatakan 3 minggu sekali baru panen. Bahkan ada yang sebulan sekali baru buahnya bisa matang, bisa dipanen. Semua itu dilalui oleh Mbah Kliwon dengan rasa penyesalan. Hingga di mana suatu ketika Mbah Kliwon bertemu dengan salah satu warga transmigrasi dari blok sebelah. Beliau kenal dengan Mbah Kliwon karena Mbah Kliwon ini sering membantu memanen buah-buah sawit milik mereka. Mbah Kliwon dibilangin sama orang itu, "Won, aku kasihan Won lihat ibu bapakmu kalau setiap panen sawit. Cuman bisa pelengak-pelengok aja Won, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ketika buah sawit kaplingan kalian dipanen oleh rentenir untuk menutupi hutang-hutang judi kamu." Mbah Kliwon bilang, mau diapain? Mudah-mudahan aja ndak sampai selamanya sawit kami itu dipanen sama rentenir. Mau makan apa ibu dan bapakku? Apa yang mereka bisa dapat? Kalau kayak gitu Won, sampai buahnya habis Won, sampai batangnya tumbang. Kalau rentenir itu mau manen, kamu ndak punya hak melarang. Karena nominal hutang kamu tahu berapa? Enggak. Karena Mbah Kliwon ini tidak pernah duduk sama-sama mediasi sama rentenir menanyakan berapa total hutangku dengan bunganya. Mbah Kliwon ini takut. Nah, dari sinilah ada solusi dari orang tersebut mengatakan, lebih baik kamu paling buah sawit kamu sendiri Won, kamu panen malam-malam, kamu jual sama kami di sini. Nanti uangnya kamu simpan, kamu tabung buat modal kamu pergi ke Gunung Kawi. Loh, memangnya ada apa di Gunung Kawi? Mbah Kliwon sama sekali nggak tahu nih. Apa maksud dari orang tersebut? Di Gunung Kawi, kamu bisa menggandakan uang kamu. Loh, serius? Iya, serius. Kami pernah ke sana, Won. Kami pernah berhasil menggandakan uang. Nah, Mbah Kliwon pun di sini mulai berpikir untuk melakukan saran dari orang tersebut. Mulailah Mbah Kliwon ini bergerilya di malam hari. Bukan cuman kaplingan sawit Mbah Kliwon saja yang dicurinya di malam hari. Kapling-kapling sawit dari tetangga-tetangganya lah ini diganyang habis oleh Mbah Kliwon sampai di kampungnya itu. Di kaplingan atau di komunitas transmigrasi tempat Mbah Kliwon tinggal ini pada kehebohan. Ada yang manen sawit malam-malam, ada yang mencuri sawit. Tapi Mbah Kliwon tidak mau peduli lah, masa bodoh, yang penting aku bisa mengumpulkan uang. Setelah sejumlah uang terkumpul, Mbah Kliwon ingat sekali waktu itu 800.000 cuman uang terkumpul. Di era Presiden Soeharto,
Uang 800.000 itu nominal uang yang sangat banyak sekali, sahabat-sahabat. Sebelum Krismon, sebelum tahun 98, uang 100.000 itu bisa kita katakan layaknya seperti 1 juta di era sekarang. Inflasi belum terlalu merosot jauh di Republik ini. Setelah terkumpul uang 800.000 pada zaman itu, Mbah Kliwon yang tahu lokasi yang akan dituju adalah Gunung Kawi. Dia keinget langsung dengan sahabat baiknya yang bernama Simbah Bowo. Karena Mbah Bowo ini berasal dari lereng Gunung Kawi. Datanglah ke kediaman Simbah Bowo dengan membawa uang 800.000. Wow, yang mana pada saat itu Mbah Bowo ini sudah menikah tapi belum punya anak. Loh, tumbenan kamu siang-siang berani keluar? Nggak ngalong lagi kamu? Tanya Simbah Bowo kepada Simbah Kliwon. Lah kamu, aku bertamu sama kamu kalau malam-malam udah enak. Kamu kan nganten baru. Ada apa Won? Kamu kesini? Ngajak aku main? Nggak lah, males aku bawa kamu. Ujung-ujungnya nanti bukan menang judi, tapi malah dapat ribut orang-orang di meja judi. Itu nanyain kamu semua. Hutang-hutang kamu tuh kapan mau kamu bayar? Wis nanti. Ini aku mau nanya dulu sama kamu. Setelah aku pulang dari kampung kamu, Gunung Kawi, aku bakal lunasin hutang-hutangku. Aku bayar lebih pokoknya. Memangnya kamu kenapa? Ngapain kamu mau ke Gunung Kawi? Sini. Aku mau nanya sama kamu. Memang iya betul yo. Di Gunung Kawi itu katanya bisa menggandakan uang. Kata siapa? Ada orang bilang sama aku disuruh ke Gunung Kawi bawa duit yang aku bawa ini bisa dilipat gandakan. Aku nih yo, ibu bapakku lahir di Gunung Kawi. Aku lahir di Gunung Kawi, dibesarkan di Gunung Kawi. Memang banyak orang-orang datang seperti kamu itulah, banyak mintanya di Gunung Kawi, minta kaya, minta harta. Tapi tidak semuanya, Won. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku aja tidak percaya dengan ritual seperti itu. Kalau memang ya bisa di Gunung Kawi menggandakan uang, untuk apa aku jauh-jauh merantau ke Sumatera ini? Capek-capek nebang alas, nanam sawit, nanam sayur, cuman untuk makan. Ya ndak mungkin lah, kamu pikir. Tapi aku juga ndak bisa bilang enggak. Banyak orang yang datang ke sana. Wes, kalau kamu tahu tempatnya di mana, yuk antarin aku. Aku mau berangkat ke Gunung Kawi. Aku sudah bawa modal. Nah, Mbah Bowo di sini sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang diminta oleh Simbah Kliwon. Malah dia menyarankan daripada kamu pergi ke sana, lebih baik duit yang kamu bawa untuk pergi ke Gunung Kawi, kamu cicil hutang-hutang kamu. Biar kamu, keluargamu bisa menikmati buah sawit yang sudah kalian rawat selama ini. Itu pesan dari Mbah Bowo. Pesan yang baik sebenarnya, tapi Mbah Kliwon malah berpikir, kamu nak mau bantu aku? Yo wes, ndak mau bantu aku. Yo wes, kamu lihat nanti aku bakal sukses. Ya udah, tak tunggu kesuksesan kamu, Won. Tapi kalau aku pikir lebih baik kamu bayar hutang daripada kamu pergi ke sana. Itu yang dikatakan oleh Mbah Bowo. Perjalanan Mbah Kliwon menuju Gunung Kawi pun dari Kota Jambi dimulai, yang mana pada zaman itu Mbah Kliwon mengatakan transportasi yang dapat digunakan Mbah Kliwon dari tempat Mbah Kliwon bertransmigrasi, bercocok tanam, menanam sawit menuju ke Kota Jambi, ini cuma bisa menumpang dengan mobil sayuran. Nah, di sini keuntungan Mbah Kliwon karena beliau pernah bekerja untuk memanen sayur pada malam hari. Semua mobil-mobil yang membawa sayuran itu kenal dengan Mbah Kliwon, dapatlah beliau menumpang. Dibekali dengan alamat yang jelas, di Gunung Kawi nanti alamatnya sudah ada yang akan dituju oleh si Mbah Kliwon. Berangkatlah Mbah Kliwon menuju ke Pulau Jawa dengan menggunakan bus. Setelah menyeberang dari Bakauheni menuju ke Merak, Banten, Mbah Kliwon melanjutkan perjalanan dengan bus. Singkat cerita, sampailah beliau ke Gunung Kawi. Namun,
Ketika di perjalanan, Mbah Kliwon menyeberang dari Bandar Lampung menuju ke Merak Bakahuni di kapal laut. Mbah Kliwon ini mengalami satu kejadian spiritual yang cukup mengerikan. Mbah Kliwon bertemu dengan arwah perempuan yang ternyata sudah meninggal dunia. Mbah Kliwon pada masa itu sedang ganteng-gantengnya, bawa duit dengan nominal yang cukup besar. Mbah Kliwon di sini dengan PD-nya pun lah, bujangan status beliau, ketika melihat seorang perempuan sedang duduk di sandaran kapal ya. Jadi kapal itu 2 tingkat, Mbah Kliwon bilang di bagian atas itu ada pelataran tempat penumpang-penumpang yang dari bus ini kan memang disuruh untuk keluar semua. Takutnya nanti terjadi sesuatu hal, penumpang tidak ada yang terjebak di dalam bus, semuanya disuruh naik ke atas kapal di lantai 2. Nah, ketika nyebrang, ini memang suasananya sudah mulai cukup gelap. Maghrib sudah berlalu, mau masuk ke jam Isya ya. Jadi Mbah Kliwon naik ke atas dak, dia melihat di sekitar orang-orang pada pakai tikar ya, pada selonjoran, pada rebahan istirahat. Mbah Kliwon melihat itu ada cewek, cantik lagi, dia bilang. Disamperin lah sama Mbah Kliwon, dan ternyata wanita itu juga sama-sama mau menuju ke pulau. Jelasan dari Mbah Kliwon ya, kondektur bus itu saling bertatapan lah sama si sopir. Beliau pun di sini tidak mau menceritakan kisah itu di atas kapal. Selepas menyeberang dari Merak Bakahuni, sampailah mereka menginjak di Pulau Jawa. Ketika di pemberhentian di tempat istirahat, si kondektur menghampiri si Mbah Kliwon, mengatakan seperti ini, "Mas, apa yang Mas alami tadi jangan sampai diceritain sama penumpang-penumpang yang lain. Yo memangnya kenapa? Yo memang dulu ada penumpang kami sama-sama juga dari Jambi. Dia mau pulang ke Jawa, tapi pulangnya dalam kondisi sakit. Diantar sama bapaknya di bis, kondisinya sudah sekarat. Setibanya di kapal, wanita itu menghembuskan nafas terakhir pas meninggal di atas kapal. Jadi yang kami antar pulang itu cuma jasadnya saja. Itu pun dari Merak Bakahuni. Jasadnya itu dibawa sampai ke kampung halaman dengan angkutan lain. Soalnya bus kami tidak berani mengambil resiko dengan membawa jenazah, takut penumpang-penumpang lain terganggu. Ya memang betul, wanitanya masih muda, cantik mas, parasnya ayu. Si kondektur mengatakan memang beberapa penumpang yang menumpang bis kami sering mengalami hal serupa dengan si emas. Ternyata memang benar, wanita yang ditemui Mbah Kliwon di atas kapal, ternyata itu adalah arwah wanita yang sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkat cerita di sini, Mbah Kliwon sampailah ke tempat yang dituju, yaitu Gunung Kawi. Dengan melakukan perjalanan yang cukup panjang, dengan dibekali alamat jelas dari orang yang menunjukkan jalan ritual pesugihan Gunung Kawi tadi, sampai di sana si Mbah Kliwon ini tadi langsunglah melakukan beberapa ritual untuk menggandakan uang di Gunung Kawi. Namun di sini, apa yang didapat oleh Mbah Kliwon tidak sesuai dengan harapannya. Uang dengan nominal 800.000 sudah dipotong untuk biaya perjalanan. Mbah Kliwon bilang uang yang digandakan Mbah Kliwon di tahun itu cuma sebesar 500.000. Tapi nak Rio, uang 500.000 di zaman Mbah ke Gunung Kawi itu kalau sekarang begepok-gepok duitnya. Si Mbah Kliwon bilang zaman itu sebelum di zaman krisis moneter, uang 100.000 itu ibaratkan 1 juta lebih kalau di zaman sekarang. Uang itu diberikan, ritual-ritual dilakukan. Hampir 2 minggu Mbah Kliwon menunggu, namun hasilnya tidak ada. Beliau pun di sini putus asa, mengikhlaskan kalau uang hasil mencuri buah sawit itu dicuri oleh kuncen pesugihan di Gunung Kawi. Mbah Kliwon pun di sini pulang dengan keputusasaan. Sesampainya di Jambi, Mbah Kliwon bertemulah dengan si Mbah Bowo. Di sinilah emosi, tekad, niat buruk dari si Mbah Kliwon untuk terus melakukan ritual pesugihan sampai dapat dilakukan oleh
Mbah Kliwon. Karena setiap ketemu Mbah Bowo ini ngeledek Mbah Kliwon. Won, mana Won? Uang yang kamu lipat gandakan. Sudah aku bilang, lebih baik bayar hutang daripada ke Gunung Kawi. Itu terus yang dicengin, itu terus yang dibully si Mbah Bowo ini, sampai-sampai Mbah Kliwon mencari jalan pintas lain untuk melakukan ritual pesugihan yang kedua. Letaknya tidak terlalu jauh dari lereng Gunung Kawi. Perjalanan inilah yang membuat Mbah Kliwon bisa mendapatkan harta kekayaan yang sampai tua tidak habis dinikmati oleh Mbah Kliwon. Tapi cerita ini akan saya lanjutkan di part kedua. Perjalanan Mbah Kliwon menumbalkan 8 orang anaknya. Spesial untuk sahabat-sahabat semua, hanya di sebuah kisah misteri.